wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Salwa Suci Wahida. Hari ini saya ingin membahas satu pembahasan yang menarik untuk dibahas, yaitu mengenai tentang pengaruh perkembangan zaman dari generasi ke generasi. Untuk mengetahui pembahasannya, mari simak video saya selengkapnya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai tentang pengaruh perubahan zaman dari generasi ke generasi ya. Tentu seperti yang kita tahu sebelumnya ya teman-teman, bahwasanya tiap zaman itu mengalami perubahan ya. Yang namanya perubahan itu pasti terjadi di setiap zaman, di setiap masa. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya sangat berpengaruh teman-teman untuk kehidupan manusia. Baik itu berpengaruh di segi perilaku, di segi tindakan, di segi karakter, dan intinya ini sangat-sangat berpengaruh pada aspek kehidupan bermasyarakatnya manusia. Nah, perubahan-perubahan yang ada pada tiap zaman itu punya fase yang berbeda-beda gitu, punya perubahan yang berbeda-beda pada setiap zamannya. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat dari berbagai aspek, misalnya aspek perilaku, aspek tindakan. Contoh, orang yang hidup di zaman penjajahan Belanda itu pasti punya perilaku yang berbeda dengan orang yang hidup setelah kemerdekaan. Kemudian orang yang hidup di masa penjajahan itu punya pola pikir yang beda dengan orang yang hidup setelah kemerdekaan gitu. Maka pola pikir yang beda tadi itu mempengaruhi tindakan-tindakan dan perilaku manusia itu sendiri gitu teman-teman. Begitupun pada saat ini banyak sekali orang-orang yang membandingkan generasi sekarang dengan generasi sebelumnya, padahal memang berbeda ya kehidupan generasi sekarang dengan kehidupan generasi sebelumnya. Jangan sampai kita membanding-bandingkan dengan cara yang salah, sehingga yang tadinya generasi ini pengen berkembang malah jadi down karena itu tadi, membanding-bandingkan. Seringnya orang membanding-bandingkan generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Generasi sekarang itu disebutnya generasi Z ya, generasi yang hidup di masa perkembangan teknologi. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman semua bahwa perkembangan teknologi ini memang sangat-sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri, bagi kehidupan kita ya, bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan manusia. Sangat-sangat punya dampak yang besar ya. Baik itu dampaknya yang bersifat negatif atau dampak yang bersifat positif ya. Contoh kecilnya ya, dengan adanya perkembangan zaman sekarang itu memudahkan orang-orang untuk beraktivitas, memudahkan orang-orang untuk melakukan kegiatan ya, kegiatan sehari-hari, memudahkan orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan adanya perkembangan zaman. Tapi di sisi lain juga ini berdampak pada lingkungan sosial yang tadinya misal kayak gini. Sekarang dengan adanya perkembangan zaman itu komunikasi dari jarak jauh itu bisa dilakukan ya. Kalau dulu kan nggak bisa karena ya itu tadi, belum ada teknologi. Tetapi dampak negatifnya yang sekarang saya pribadi rasakan itu jadinya komunikasi secara langsung atau secara verbal, tatap muka face to face nya itu berkurang. Karena kita punya pikiran bahwasannya sekarang kan ada handphone, bisa video call, kalau apa-apa tinggal chat, tinggal kirim pesan. Nah, itu yang berkurang komunikasi secara langsungnya, sehingga anak zaman sekarang itu kemampuan komunikasi secara langsungnya ya, secara verbalnya itu kurang baik gitu, kurang mempunyai kemampuan dalam komunikasi secara langsung karena mereka sudah terbiasa dengan komunikasi-komunikasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi tadi gitu. Itu dia salah satu dampak ataupun pengaruh negatif dari perkembangan teknologi.
yang berpengaruh pada kehidupan generasi. Kemudian ada pula dampak positifnya banyak sekali, bahkan banyak banget dampak-dampak positif yang bisa kita dapatkan dari perkembangan teknologi ini atau perkembangan zaman di era ini gitu. Cuma yang disayangkan kita selaku generasi Z itu belum semuanya paham cara untuk memanfaatkan pengaruh perkembangan dengan baik gitu. Itu yang sangat disayangkan, sehingga akhirnya perubahan yang ada bukannya dijadikan kesempatan untuk untuk mengembangkan diri ya, tetapi justru sebaliknya gitu, perubahan yang ada itu malah menjadikan mereka itu bertindak yang ke arah negatifnya itu yang perlu dicatat. Jadi tidak semua dan belum semua generasi Z itu paham bagaimana memanfaatkan pengaruh yang ada, pengaruh yang besar sekali ini bagi kehidupan kita. Untuk itu, yuk saya juga hidup di masa generasi Z ya. Saya juga dikatakan generasi Z, termasuk generasi Z. Yuk mari buktikan pada dunia bahwa generasi Z ini adalah generasi yang mampu memberikan substansi yang baik bagi kehidupan bermasyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang baik pula bagi negara. Jadi jangan sampai generasi Z itu dipandang sebelah mata, karena sebagian orang itu ada yang punya spekulasi bahwa generasi Z itu lemah, generasi Z itu generasi yang malas-malesan, gak kayak generasi sebelumnya. Generasi Z itu mentalnya itu kurang katanya ya. Ada beberapa dari orang-orang yang mengatakan seperti itu dan berspekulasi seperti itu. Jadi jangan sampai kita membuktikan spekulasi mereka ya. Harusnya kita buktikan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka katakan. Kita adalah generasi yang mampu untuk menciptakan perubahan yang baik bagi lingkungan masyarakat dan bagi lingkungan kehidupan bernegara. Sekian video pembahasan mengenai generasi Z dari saya. Semoga dapat mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalangan remaja dan kalangan seperti saya, generasi Z. Yuk generasi milenial dan generasi Z, mari ciptakan perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.